baik yang diambil dari kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Mulai malam Sabtu ini khususnya malam Sabtu kita akan rutin membaca dua kitab ini karena saya mendapatkan dawuh dari Syekh Yasir Al-Qutmani pada saat datang ke Arobani. Beliau meminta untuk ngaji kitab Ihya tapi dibarengi dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa demikian? Tentu Imam Ghazali mengarang kitab ini sudah jelas arahnya. Bagi orang-orang yang belajar tasawuf, kalau ujuk-ujuk belajar yang tingkatan tinggi, misalkan kayak ilmu-ilmu hakikat, seperti kitabnya Syekh Ibnu Arabi atau kitab-kitab hakikat yang lain, kalau tidak didasari dengan Bidayatul Hidayah, itu sangat riskan sekali. Sebab ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tentang hakikat wujud, ini kalau sudah memahami kemudian tergelincir This meeting is being recorded. Itu mudah sekali terjadinya penyimpangan. Sudah banyak contohnya. Maka nasihat Syekh Yasir Al-Qutmani ini menurut saya cukup penting. Kebetulan beliau itu rutin mengaji kitab Ihya di tempat Imam Ghazali nulis kitab Ihya, yaitu di Masjid Damaskus. Maka beliau memberikan saran kepada saya dan juga untuk yang lain, tentu ini ada maksudnya. Dan ternyata benar, nanti kita setelah ngaji kitab Bidayah, insya Allah akan tahu bagaimana cara mempraktekkan ajaran-ajaran tasawuf mulai dari dasar. Begitu juga kalau kita ngaji tiba-tiba atau ujuk-ujuk ngaji Ihya misalkan, belum memiliki dasar, itu juga kadang mengalami problem. Problemnya apa? Peta keilmuannya belum paham. Apalagi Ihya juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 ini memiliki karakteristik pembahasan yang beragam. Maka dengan didasari kitab Bidayatul Hidayah ini, insya Allah dalam pemahaman kita akan urut bertahap, sehingga dalam pengamalan pun kita akan tertib. Maka yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama hakikat, bahwa praktek syariat, tarekat, hakikat, makrifah itu benar-benar dapat diamalkan dalam satu praktek tanpa dipilah-pilah. Sebab seringkali ada orang yang belajar, merasa belajar hakikat, kemudian prakteknya hanya nampilin sisi hakikatnya, syariatnya tidak. Begitu juga orang yang belajar syariat tok, fikih tok, juga problemnya apa? Di dalam ibadahnya tidak bisa merasakan nikmatnya ihsan. Maka yang ideal sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sufi,
mulai dari pembahasan ilmu yang berurutan ini penting. Seperti Syekh Abdus Somad Al-Palembani, ya, seorang ulama Nusantara dari Palembang. Beliau punya kitab namanya Syarhus Salikin. Nah, beliau juga sama. Dalam memetakan ngaji tasawuf itu menjadi 3. Ada yang disebut mubtadi untuk pemula, ada yang mutawasid, menengah, ada yang muntahi untuk yang advance-nya, ya ikhlasnya. Lah, dengan pemetaan kitab-kitab yang sangat rinci oleh Syekh Abdul Somad ini juga sebagaimana disarankan oleh Syekh Yasir kepada saya. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk ngaji ihya, ya, tapi melupakan dasar, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, karena ini terkait erat dengan praktek pengamalan. Sebab kalau ilmu kita itu runtut, pengamalan kita itu tertib, nah di situ kita benar-benar bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh para ulama muhaqqiqin, bahwa hakikat syariat, tarekat, dan ma'rifah itu praktek satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini sebagai pengantar. Selanjutnya kita akan mulai membahas kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi semua mu'alif, pengarang kitab, selalu dalam kalimat awal itu selalu menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Ini tentu ada rahasianya. Bismillah, ya, dengan huruf ba, ya, itu memiliki makna yang sangat dalam sekali. Tapi nanti kita uraikan ketika membahas ya kitab Al-Futuhat, ya untuk penjelasan bidayah ya cukup kita mengetahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang sangat sederhana tapi memiliki kedalaman makna. Ya, di sini ada huruf ba, terus bismi, huruf ismun, terus baru Allah. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau dijumlah huruf bismillah itu 20. Namun di antara 20 ini ada satu huruf yang sebenarnya dia itu nyata tapi tidak nyata, yaitu huruf alif. Ismun, kemasukan ba, ya, kemudian di mudhof ilaih dengan Allah, jadilah bismillah. Ya, alifnya hilang. Sedangkan dalam ayat lain, Iqra bismi rabbika, bismi, ini alifnya nampak. Nah, tentu ini ada maksud bahwa di balik tidak adanya huruf alif dalam bismillah, ini sebagai simbol tentang ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu nyata, ya. Itu nyata wujudnya, kemudian wujud dari ciptaan Allah ya sebagai madharnya di alam semesta yang kita lihat, kita saksikan, dan itulah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ini memiliki makna yang lebih umum. Allah memiliki sifat Rahman, kasih sayang. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Wujud alam semesta dan seisinya ini wujud rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini wujud rahmannya Allah, sekalipun bentuknya beragam dan bermacam-macam. Maka kalau iktikad kitab lurus, ya, maka dalam
melihat wujud alam semesta itu gampang untuk mengembalikan kepada Allah. Karena itu sebagai tajalli sifat Ar-Rahman. Semua orang yang hidup di bumi, sekalipun dia tidak menyembah Allah, Allah tetap memberikan fasilitas. Fasilitas hidup, fasilitas ya yang lain, kecukupan dan lain sebagainya. Semua tidak melihat identitas agama ras suku. Ini sifat rahmannya Allah. Jadi Allah tidak milih-milih ini non-Islam rezekinya sedikit, tidak. Ini Islam ahli zikir rezekinya dibanyakin, juga tidak. Nah, apa yang ada di alam semesta ini ya itu sebagai wujud rahmannya Allah. Sedangkan Ar-Rahim lebih spesifik, yaitu sifat yang disebut khususiyah. Orang yang ada di alam semesta ini semua ciptaan Allah, iya. Disebut sebagai tajallinya, iya. Tapi orang yang ada di alam semesta ini yang diberikan hidayah oleh Allah itu terbatas. Dan ketika seseorang mendapatkan nur ilahiyah, nur hidayah, maka ini satu anugerah yang luar biasa. Mereka akhirnya ya bisa berikrar membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian dia akhirnya bisa mengimani iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kemudian kita bisa enteng mengamalkan perintah-perintah Allah. Nah, ini satu anugerah rohaniyah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Maka Ya, dari mana Mas? Kalau kita diberikan 2 Ada apa? sisi, Assalamualaikum. Ar-Rahman dan sisi Ar-Rahim. Nah, nanti di akhirat juga Allah akan menunjukkan sifat Ar-Rahimnya. Yang waktu di dunia dia ahli ibadah, ahli taat, ya Allah memproses sesuai dengan aturannya. Allah sudah menyiapkan fasilitas surga dan neraka. Ini sebagai bukti bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Yang ahli taat, ya dia akan diberikan fasilitas yang pantas. Dia yang ahli maksiat juga diberikan balasan yang sesuai. Inilah sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang terdahulu itu dengan baca bismillah, walaupun ejaannya nggak benar, tapi iktikotnya itu lembus. Maka semburnya itu mandi. Gitu. Nah, sekarang ini banyak orang yang ya nampak Islami misalkan. Cuma iktikot keyakinannya ketika membaca bismillah, itu iktikotnya nggak nembus kepada zat yang wajibul wujud. Maka istilahnya kalau bahasa Jawa ngobos, itu bismillahnya ngobos, nggak manjur. Nah, itikot orang-orang terdahulu itu ya menunjukkan ya bahwa mereka dalam memahami bismillah itu ya paham betul makna-makna, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, terutama dengan kaitannya rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi tidak sakdermo bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi dihayati, dijiwai, dirasakan. Gitu. Maka kalau kita bisa mengamalkan bismillah itu secara benar ya, mulai ketika kita makan gitu, contoh makan ini kalau bismillahnya kita ada isinya, itu nikmatnya luar biasa. Bukan sebatas bismillah sebatas di bibir, bismillahirrahmanirrahim, ya bagus, ya masih bisa menyebut bismillah. Tapi kalau bismillah yang dipahami dari sisi hakikatnya, ya di situ ada rahasia titik ba, terus ada satu huruf
yang seharusnya itu nampak tapi tidak, ya. Di situ ada kata Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya, sampai nembus kepada zat wajibul wujud dan zat jaizul wujud. Nah, inilah bismillah yang sampai pada substansinya. Maka akan terasa nikmat. Contoh, kita misalkan makan sebutir nasi. Ini kalau sebutir nasi kita tafakuri dengan serius, ya, itu yang ada itu nikmat, walaupun lauknya hanya sambal misalkan. Karena dari sebutir nasi itu kita tafakuri asal usulnya dari mana, kemudian ini siapa yang nanam, tiba-tiba sudah di depan piring kita, karena kita lupa sama yang bikin nasi, akhirnya kita kurang bersyukur. Ya, banyak sisa makanan yang tidak dimakan, padahal ya ini kalau menurut Habib Lutfi, ya, memandang satu nasi tapi bisa memahami hakikatnya, itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda dengan tadi hanya basmalah tapi kosong, yaitu ya bismillahnya anak-anak. Maka dengan mengkaji kitab-kitab tasawuf ini, insya Allah kita akan terbuka, ya, pemahaman kita dari aspek-aspek batinnya, aspek spiritualitas yang selama ini ya kita jarang mempelajarinya. Qala, berkata siapa Asy-Syaikh Al-Imam, ya, Asy-Syaikh itu ya orang yang benar-benar ilmunya diakui, ya. Imam Ghazali itu ya ilmunya diakui di seluruh dunia, bahkan hampir seluruh dunia orang-orang ahli thariqah itu nggak lepas dari ilmunya Imam Ghazali, ya. Jadi para kiai-kiai thariqah itu, ya, dalam membimbing murid-muridnya itu nggak lepas dari kitab Bidayah, kitab Ihya, dan kitab-kitab lainnya. Dan anehnya, ya, makam beliau sampai sekarang itu, ya, jarang orang yang tahu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani udah jelas, ya, beliau ada di Baghdad. Kemudian Syekh Bauddin Anaksabandi jelas, ya, beliau makamnya ada di Uzbekistan. Tapi Imam Ghazali itu menurut sebagian pendapat ada di Iran, ya. Cuma kondisinya yang diduga makamnya Imam Ghazali ini kondisinya sangat menyedihkan. Artinya tidak terawat. Artinya beliau tidak, ya, istilahnya ngurusin, ya, kehormatan, ya. Tapi dahsyatnya ilmunya ini menyebar, menerangi seluruh dunia. Ini salah satu keunikan dari Imam Ghazali. Jadi masyhurnya luar biasa, tapi orang mau ziarah ke makamnya ini kemana bingung. Itu, makanya kita cukup setiap mengaji membaca suratul Fatihah, ya, insya Allah akan terkoneksi dengan Imam Ghazali. As-Syaikh Al-Imam, jadi Al-Imam itu ya sebuah lakop, gelar yang khusus dimiliki orang-orang yang memiliki kedudukan keilmuan. Jadi tidak sebatas menyematkan gelar, ya, pada orang yang memang kapasitasnya tidak tepat. Jadi kalau As-Syaikh Al-Imam itu ilmunya sudah komplit lahir batin. Al-Alim, ya, Al-Alim orang yang sangat dalam ilmunya. Al-Alamah orang yang sangat banget, istilahnya banget dalam ilmunya. Al-Alamah. Hujjatul Islam, yaitu, ya, ini sebagai gelar beliau, Hujjatul Islam. Wa barakatul anam, yaitu manusia yang terpilih, yang memiliki keberkahan luar biasa.
Artinya ya tadi yang sudah saya jelaskan, makamnya tidak bisa, istilahnya kita menziarah agak kerepotan, tapi cahaya ilmunya ya menerangi alam semesta. Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, ya namanya unik ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Baru Al-Ghazali, ya Al-Ghazali ini nisbah. Kemudian At-Tusi, ya, Tusi ini kampung Tus, ya, posisinya berada di Iran. At-Tusi. Qadasa, semoga Allah mensucikan. Ya. Qadasa, semoga mensucikan siapa Allah. Ruhahu, ya, ruhnya Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Wa nawwara, dan semoga Allah mencahayai ya dzorihahu. Dzorihahu itu istilahnya ya tempat peristirahatannya. Jadi ini doa yang selalu disematkan ya kepada orang-orang yang alim alamah, qadasawwa syirrahu wa nadwara dzorihahu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian lanjut, alhamdu, bermula segala puji. Ya, ini sudah mulai hamdalah ya. Itu lillahi, milik Allah, haqqa hamdihi, dengan sebenar-benar pujian. Jadi alhamdulillah itu segala puji milik Allah. Kemudian Imam Ghazali menegaskan, kalau memuji Allah itu haqqu hamdihi, sebenar-benar pujian. Jangan sebatas pujian yang ada di lisan. Maksudnya bahwa yang layak dipuji di alam semesta ini hanya Allah. Ya. Makanya kalau kita ya dipuji oleh orang lain, itu jangan terus GR. Karena kalau kita GR, kita terhijab. Sebab misalkan kita dipuji karena sesuatu yang melekat pada diri kita, sesuatu itu hakikatnya milik Allah, bukan kita. Maka ketika dipuji, yang layak dipuji ya Allah. Itu. Contoh lain misalkan, ada seorang wanita yang cantik. Wanitanya ini paham ilmu hakikat. Ketika dipuji, dia tidak GR. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang menciptakan rupa yang sedemikian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang layak untuk dipuji ya Allah. Apalah arti seorang hamba. Nah, kebanyakan orang yang awam, yang tidak paham soal hakikat pujian, ketika dipuji itu gampang GR. Wah, kamu cantik, kamu ganteng, kamu hebat, kamu luar biasa. Ini pujian ini sesungguhnya jebakan. Maka kalau kita baca kitab Al-Hikam, para ulama-ulama salafus soleh, ya, kalau dipuji itu sedih. Sebab khawatir GR tadi. Kalau GR itu berarti muncul ananiyah, muncul keakuan. Dipuji merasa hebat, GR. Padahal itu sesungguhnya bukan dia yang layak untuk mendapatkan pujian. Ya. Ada doa yang saya hafal ya ketika saya ngaji kitab Al-Hikam, itu beliau menulis satu kalimat doa ketika dipuji, sangat menarik ya bagi saya waktu itu, sehingga saya hafalin sampai sekarang. Nah, kalimat ini untuk menangkis ketika mendapatkan pujian. Doanya, Allahumma ja'alni
khairan mimma yadhunnun. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah aku khairan, lebih baik, mimma, dari sesuatu yadhunnun yang mereka sangkakan. Itu. Jadi ketika dipuji, wah kamu hebat. Nah, sebenarnya yang hebat bukan saya, gitu. Gitu. Terus berikutnya, la tu'akhidni bima yakul, jangan kau turunkan siksa kepadaku atas ucapan orang itu. Maksudnya kalau dipuji terus GR itu terhijab, artinya dia tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Gitu. Maka di sini pertarungan ya, orang-orang yang sudah belajar hakikat ketika mendapatkan pujian itu berusaha untuk mengembalikan kepada Allah. Ya, itu. Maka wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan engkau turunkan siksa atas ucapan mereka. Itu maksudnya tadi, kalau dipuji terus kita GR, ini kita terhijab, tertutup, sehingga yang muncul adalah keakuan. Kita merasa hebat, kita merasa segala. Ini wala tu'akhidni. Ini sesungguhnya siksaan. Karena hatinya tertutup, sehingga ketika dipuji tidak mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'khidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun, gitu. Waghfirli, ampunilah hamba ya Allah, ya, sesuatu yang tidak mereka ketahui, gitu. Jadi ampuni ya Allah hamba, mereka memuji karena masih awam, belum mengerti tentang hakikat pujian. Itu maka ini Syekh Imam Ghazali menekankan kalau muji haqqo hamdihi, yaitu sebenar-benar pujian. Itu. Sebab ya tadi yang sudah dijelaskan, banyak orang ketika dipuji langsung GR, langsung istilahnya lupa diri, padahal secara hakikat kita tidak layak untuk menerima pujian-pujian itu. Ini sebagai sikap adab dan tawadhu kita. Ini jadi satu kalimat tapi ya maknanya panjang, ya, haqqo hamdihi, gitu. Wassalatu dan bermula, ya, sholat atau artinya sejahtera, wassalamu dan keselamatan, ala khairi khalqihi, atas sebaik-baik ciptaan Allah, makhluk Allah. Siapa itu? Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, ya, rasulihi, sebagai utusan Allah, wa abdihi, dan hambanya Allah. Ini Imam Ghazali punya maksud menggunakan setelah kata Muhammad ada rasulihi, ada wa abdihi. Nah, bahwa yang dimaksud Muhammad di sini yaitu satu sisi Muhammad sebagai insan basari, manusia biasa, ya seperti kita semua. Ana basarum mislukum. Nabi kalau tidak makan ya lapar. Nabi ya hidupnya sebagai manusia normal pada umumnya. Maka beliau menyatakan di dalam Al-Quran, ana basarum mislukum. Ini yang disebut Nabi secara fisikly adalah manusia basariyah, insan basariyah. Akan tetapi jangan dilupakan, yuha ilayya. Yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah. Maka kedudukan orang yang mendapatkan wahyu itu disebut sebagai Rasul atau Nabi. Ya, Rasul lebih sempurna derajat dan pangkatnya. Karena itu, ya, sesudah
Nabi Muhammad SAW itu pintu nubuah sudah tertutup, sudah tidak ada lagi nabi, apalagi rasul. Artinya sesudah Nabi Muhammad, ya, yang ada adalah nurul wilayah, yaitu cahaya kewalian. Nurun nubuah sudah terhenti pada Muhammad bin Abdillah. Nah, ketika pintu nubuah berhenti pada Nabi Muhammad, yang masih terbuka sampai hari kiamat adalah nurul wilayah. Nurul wilayah yaitu nur kewalian. Maka ketika sesudah Nabi ada muncul orang-orang yang dekat dengan Allah sampai memperoleh derajat sebagai kekasih Allah, waliullah, sampai memiliki derajat disebut Habibullah, tentu ini tidak bisa disejajarkan dengan Kanjeng Nabi. Ya, apapun bentuk derajat orang tersebut. Nah, di dunia spiritual ini sangat licin. Ya, banyak sekali ya di dalam dunia spiritual karena tidak memahami ajaran yang utuh, apalagi memahami ajaran tasawuf yang utuh. Sehingga ketika dia masuk ke wilayah spiritual, dia tidak tahu di wilayah spiritual itu juga banyak setannya, banyak jinnya. Maka kalau tidak paham ilmunya, tidak mendapatkan bimbingan, sangat mudah terpeleset. Contoh ya, dulu pernah ada orang yang otodidak belajar ihya. Terus dia mempraktekkan kholwat. Kholwatnya di Gunung Sindur selama 40 hari. Selesai dari kholwat, nah, dia tidak paham bahwa di wilayah spiritual, artinya kalau sudah masuk ke wilayah alam misal, itu godaannya lembut sekali. Maka disitulah muncul imajinasi yang digerakkan oleh setan. Sudah, kamu ngaku nabi saja. Kalau kamu jadi nabi kan enak, pengikutmu banyak. Kamu nanti akan dapat upeti. Ya, ini tipuan hawa nafsu yang seperti ini kalau tidak bersih batiniahnya akan mudah tertipu. Ya, akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Itu. Dan ada beberapa di daerah itu orang-orang yang memahami tentang wilayah spiritual yang dia tidak mendapatkan bimbingan, akhirnya terjebak tadi pada pengakuan-pengakuan menyebut dirinya nabi, dirinya rasul, dan akhirnya berurusan dengan polisi. Nah, kita bisa melihat bagaimana tokoh sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ketika beliau kholwat, di dalam kholwatnya juga digoda oleh iblis. Iblis ya menampakkan dirinya dalam sebuah cahaya. Kemudian cahaya yang sangat indah itu menyampaikan, "Hai Abdul Qadir, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Qad abahtu lakal muharramat." Sekarang aku sudah perbolehkan kamu untuk melakukan hal-hal yang aku haramkan. Ini kalau orang yang tidak memiliki dasar syariat yang kokoh, ini pasti langsung mengiyakan. Karena, saya sudah diangkat jadi nabi nih, saya diangkat jadi wali nih. Ini buktinya dikasih fasilitas, boleh menjalankan yang haram-haram. Nah, ini kalau nafsu kita masih gede, itu akan mudah mengikuti. Nah, karena Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki pemahaman ilmu agama syariat yang kokoh, paham ayat-ayat Al-Quran, nah, kemudian beliau berpendapat tidak mungkin Allah memberikan perintah yang berlawanan. Di Al-Quran jelas, innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Kok ini nyuruh untuk melakukan yang mungkar? Nah, ternyata
terbukti ini adalah tipu daya di wilayah alam rohani yang dilakukan oleh iblis. Ini sebagai pengayaan kita bahwa perjalanan para salik ya berawal dari ngaji ilmu tasawuf yang dasar ini, lambat laun ya kalau kita istiqomah akan merasakan pengalaman-pengalaman spiritual. Maka jangan sampai ketika kita merasakan pengalaman spiritual itu terjebak tadi dengan tipu daya iblis. Sebab iblis di Al-Quran sudah berjanji kepada Allah, wallahi la'uhwiyannakum ajmain, demi Allah sungguh aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam, illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jadi jelas ya, Muhammadin rasulihi wa abdihi, jangan sampai ya ada pengakuan-pengakuan ya merasa hebat dari Nabi Muhammad, ini sudah su'ul adab, merasa makomnya lebih tinggi, sudah su'ul adab. Tidak mungkin orang yang memiliki kedekatan spiritual dengan Kanjeng Nabi muncul kalimat-kalimat yang su'ul adab. Kemudian selanjutnya wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, mim ba'dihi, man ya, ini man yaitu orang, ba'dahu sesudahnya. Jadi di sini ada penegasan bahwa alihi wa sahbihi adalah man ba'dahu, yaitu orang-orang yang sesudahnya. Amma ba'du ya, kita cukup di sini dulu untuk pengajian kitab Bidayah. Kita lanjutkan pada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin kita meneruskan dari pengajian sebelumnya, yaitu sudah membahas pada Ihya Juz 2. Terus babnya sudah sampai bab uzlah. Nah, ini penting, ini perlu saya sampaikan. Bahwa uzlah di dalam kitab Ihya ini, Imam Ghazali menjelaskan secara utuh tentang manfaat dan tidaknya uzlah, dan orang-orang yang pro kontra terhadap uzlah. Jadi posisi Imam Ghazali ini menjelaskan pendapat dari beragam ulama tentang uzlah ini, supaya para salik memahami betul, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian Imam Ghazali ya memberikan solusi bahwa uzlah itu harus memahami konteksnya, situasinya. Ya, bahkan di awal penjelasan tentang uzlah, ya, Imam Ghazali mengutip sebuah hadis, ada seorang pemuda pada zaman Nabi, dia pengen uzlah ke gua. Ya, disampaikan kepada Rasul, jangan. Kamu mau uzlah mau ngapain? Kamu lebih baik hidup di tengah masyarakat dengan segala kondisi yang ada. Bahkan misalkan di situ ada hal-hal yang menyakitkanmu, kamu bisa bersabar, itu pahalanya lebih tinggi daripada uzlah. Itu. Jadi ini Imam Ghazali mengutip hadis yang menggambarkan bahwa Nabi tidak setuju orang-orang yang melakukan uzlah. Tapi perlu kita pahami bahwa ajaran uzlah atau suluk ini sumbernya dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita bisa lihat sejarahnya Nabi sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah dari usia 25 sampai 40 tahun, ya, itu beliau sudah tidak melakukan aktivitas dagang lagi. Karena istrinya Sayyidah Khadijah sudah memahami suaminya ini calon nabi, calon rasul, ya.
Sebelum nikah, Khadijah sudah tanya kepada salah satu rahib. Maka Khadijah mensupport apa yang dilakukan oleh Nabi, termasuk mensupport ketika beliau harus kholwat di Gua Hira. Nah, selama 15 tahun, ya ini bukan waktu yang pendek ya, artinya Nabi itu sudah maksum, terjaga dari kemaksiatan. Tapi karena Nabi nanti akan menjadi uswah dalam proses perjalanan spiritual, Nabi harus kholwat kurang lebih 15 tahun sampai akhirnya beliau di usia 40 mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, ini dalam teori tasawuf ini disebut fase taholli. Taholli yaitu menyucikan kotoran-kotoran batiniah. Seperti ya syirik, riya, ujub, takabur, ghibah, namimah gitu. Itu bisa ditundukkan ya melalui proses yang namanya ujilah tadi. Namun demikian bukan berarti kita yang hidup pada zaman sekarang harus seperti Nabi ujilah 15 tahun ke gunung, tidak. Nah, ini di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa diammu di tengah masyarakat dengan segala hiruk pikuknya, bahkan ada cacian dan fitnah, kamu sabar, itu pahalamu sama dengan orang ujilah. Ini artinya bahwa proses ujilah seperti Nabi itu tidak harus diikuti secara persis seperti Nabi. Nah, para ulama-ulama Thariqah itu sudah membuat sebuah sistem, yaitu untuk melaksanakan praktek suluk itu dengan menggunakan sistem suluk 10 hari. Ya, itu di Naksabandiyah, yaitu untuk pemula biasanya 10 hari. Kemudian berikutnya 20 hari. Ada yang 30 hari, ada sampai 40 hari. Itu di Tarekat Naksabandiyah ada kegiatan rutin suluk. Nah, suluk ini untuk apa? Itu tadi proses untuk melatih kita supaya hati kita bisa melepaskan dari kecintaan duniawi dan melepaskan dari ta'aluk kepada makhluk. Nah, jadi itu bertahap. Nah, makanya kalau mau kholwat 10 hari, ini menurut Imam Ghazali ya ada aturannya. Jangan sampai seperti orang pengen berjuang, pengen kholwat, tapi tidak mikirin nanti istri makan apa, anak makan apa. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau mau kholwat harus punya bekal ilmu, bekal lahiriah atau bekal ekonomi. Artinya kalau dia orang bekerja ya bisa mengajukan cuti. Jangan sampai dia profesional gara-gara pengen kholwat, tidak mengikuti aturan kerja, tidak mau cuti, terus tiba-tiba nggak masuk ke kantor, nantinya bermasalah. Kalau mau kholwat silahkan, tapi ambillah masa cuti. Jangan lantas, wah ini demi menuju Allah, gitu kan. Pasti Allah nanti akan mengganti yang lain. Ini bahaya. Ini jebakan hawa nafsu. Karena saya pernah menyaksikan sendiri ya, seorang profesional baru ngaji sehari 2 hari ilmu tasawuf, mabuk. Tiba-tiba menyampaikan kepada saya pengen resign, posisinya direktur, gajinya puluhan juta. Sudah dinasehati, ngeyel. Terpaksa dia resign, akhirnya alasannya saya kalau resign nanti bisa ibadah kepada Allah, bisa fokus, bisa khusyuk. Nah, ternyata apa yang terjadi setelah resign? Ya, karena biasanya rutin dapat gaji,
Ini rezekinya memulai usaha nggak gampang. Jatuh bangun, masalah semakin nambah, protes anak istri semakin kencang. Nah ini akibat salah dari pemahaman. Kalau dia belajar kitab Ihya tuntas dalam membahas masalah suluk, ya insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Jadi Imam Ghazali mengajarkan suluk itu harus terukur. Tidak boleh mabuk. Ini kan menuju Allah, istrinya di rumah nggak dikasih makan, nanti Allah yang ngurus. Ini namanya mabuk ini. Ya. Jadi orang yang menuju Allah itu akan menunjukkan tanggung jawab terhadap anak dan istri. Ya, karena ketika dia saat kholwat, kalau pikirannya sudah bersih, tidak mikirin anak istri, insya Allah kholwatnya itu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan ilahiyah itu gampang. Dibandingkan orang kholwat tapi meninggalkan masalah. Ya, istri saya masak belum, gimana nanti anak-anak makan belum. Nah, di dalam kholwatnya bukannya ingat kepada Allah, tapi keseret kepada masalah. Nah ini menurut Imam Ghazali juga tidak dibenarkan cara-cara seperti ini. Jadi harus terukur, harus memiliki bekal. Ya. Kemudian selanjutnya di sini Imam Ghazali akan menjelaskan apa sih faedahnya uzlah atau suluk. Nah ini dijelaskan faedahnya supaya kita ngerti manfaatnya. Ya, jadi uzlah itu bukan berarti menghindari masalah. Gitu. Kan ada orang punya masalah, terus tiba-tiba saya mau uzlah, gitu kan? Ya, di dalam uzlahnya bukan masalahnya selesai, tapi malah nambah masalah karena akar masalah tidak diselesaikan. Gitu. Jadi ini namanya uzlah atau suluk pelarian. Nah, tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan bisa memberikan efek kepada kejernihan rohani. Justru yang ada tambah budak itu. Nah, ini kan hal-hal semacam ini harus dipahami. Faedah-faedah uzlah kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Salah satu tujuannya supaya kita bisa membersihkan kotoran-kotoran batiniah kita. Ketika kotoran batiniah kita itu sudah bersih dan jernih, maka kasful haq, tersingkapnya al-haq, itu dapat dirasakan dan dinikmati. Jadi kalau suluknya benar, ya ilmunya benar, ya di dalam uzlahnya ini pasti akan merasakan asror ilahiyah, limpahan cahaya-cahaya ketuhanan. Itu maka ya mengaji kitab uzlah yang tuntas ini penting gitu. Supaya kita benar-benar ketika uzlah itu ngerti arahnya kemana. Oh, arahnya itu yaitu supaya kita berlatih untuk mengosongkan hati dan pikiran supaya terbebas dari warna-warni kehidupan, kemudian dibarengi dengan zikir, ya kalau di Naqsabandiyah itu zikir ismudat, supaya kita semakin mendapatkan pencerahan rohaniyah ya di dalam kholwatnya ini atau di dalam suluknya ini, sehingga kasful haq, ya merasakan tersingkapnya rohani itu dapat benar-benar dirasakan. Maka bisa dilihat orang-orang yang suluknya benar, selesai suluk itu pasti aura rohaninya nampak sekali. Ya, aura spiritualnya akan kelihatan sekali. Jadi ini efek dari uzlah. Ya. Imam Ghazali menjelaskan di sini ada 6 faedah, ya, faedah. Yang pertama sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, tujuan daripada uzlah at-tafarrugu lil ibadah wal fikri wal istinasi
bimunajatillah ta'ala an munajatil khalqi, gitu. Yaitu mengosongkan ya hati dan pikiran, ya hatinya itu dikosongkan dari hiruk pikuk dinding, hatinya juga dibersihkan dari kecintaan terhadap duniawi, kecintaan derajat pangkat, ya. Supaya apa? Hatinya bisa kosong untuk lil ibadah. Ya, pada saat dia ibadah, sholat sunnah itu benar-benar bisa menikmati. Wal fikri, dan dia bisa terus berpikir secara jernih. Wal istinasi, dan munculnya rasa istiqnas. Istiqnas itu kesemsem kalau bahasa Jawa. Kesemsem itu orang yang hatinya mulai jatuh cinta kepada Allah. Istiqnas. Bimunajatillah, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu orang yang bisa merasakan ini tadi itu sudah memenuhi syarat suluknya, uzilahnya dengan benar. Ya, tidak suluk atau uzilah yang paharian tadi. Nah, kalau dia nggak benar, pasti tidak bisa merasakan kenikmatan ini. An munajatil khalqi, ya, dari munajat kepada makhluk. Jadi hatinya dibersihkan dengan riyadhah mujahadah, dengan zikir, supaya ya bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighol, dan sibuk bistiksafi asyarorillahi, dengan tersingkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Ini yang menarik. Jadi kalau dia suluknya bagus, kholwatnya bagus, niatnya bagus, bekalnya bagus, bisa menikmati saat dia kholwat, yaitu istighol bistiksafi asyarorilah, dengan sibuk tersingkapnya rahasia-rahasia ilahiyah yang sedang mengucur deras pada saat dia kholwat. Ini. Jadi muncul ilmu-ilmu yang disebut ilmu laduni, muncul pemahaman-pemahaman baru, muncul kecerdasan-kecerdasan spiritual. Ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang kholwatnya itu benar. Ya. Fi amri dunya wal akhirah wa malakutis samawati wal ard, dan tersingkap rahasia langit dan bumi. Itu. Nah, ini salah satu manfaat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita agak singkat. Yang kedua, al-faidatus saniyah. Faidah yang kedua daripada ujilah, at-takhallusu bil ujilah anil ma'asi allati yata'arradul insan laha ghaliban bil mukhalatah, yaitu selamat dari segala kemaksiatan. Ini jelas. Kalau kita kholwat atau ujilah di sebuah tempat, ya kita jangan sampai salah ya. Ujilah tapi pegangannya HP. Ya, pikirannya akan seret-seret terus kepada HP gitu. Kalau niat ujilah, ya harus ya dikosongkan dulu, ya, karena memang kita tujuannya untuk melatih diri kita, mengosongkan hati dan pikiran kita. Itu supaya ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Jadi hatinya itu bisa Allah, itu bisa menikmati. Ini kalau kholwatnya benar. Tapi kalau megang HP, masih ngurusi kerjaan, ini nanggung. Ya, mendingan nanti aja kalau sudah sekiranya sudah siap lahir batin untuk melakukan suluk atau kholwat. Nah,
Manfaat yang kedua di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa akan diberikan keselamatan dari segala maksiat lahir dan batin. Ya, ini juga harus diwaspadai. Dari rumah pamitnya suluk atau uzlah. Di tempat uzlah ngobrol, ngalor ngidul, ngerumpi. Nah, ini kalau di suluk-suluk yang agak ketat itu dilarang untuk ngerumpi. Ya, lisan harus terjaga, harus ditahan. Sebab kalau kita sudah bisa melepaskan diri dari maksiat lahir, ya, karena posisi sedang suluk, maksiat batin juga harus kita kendalikan. Jangan sampai lisan kita tiba-tiba kesana kemari, ya kan? Ini dalam ilmu tasawuf ini termasuk bagian dari maksiat batin. Nah, dengan demikian, ya, kalau kita sudah tahu bahwa tujuan suluk adalah untuk membersihkan maksiat lahir dan batin, tentu harus dipahami tadi. Jangan sampai ketika suluk, ya, tidak mentaati aturan-aturan di dalam suluk itu. Ya, kemudian allati yata'arradul insan laha ghaliban bil mukhalatah, yaitu maksiat yang sebagaimana muncul terjadi di hadapan manusia secara umum, ghaliban bil mukhalatah, sebab bercampur. Itu yang namanya kumpul itu kan, kalau kita lepas kontrol itu bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau kita bisa ngontrol diri, oh ya ini sudah mulai melenceng, ditarik lagi. Ini sudah mulai ngerasain orang, ditarik lagi. Ya, ini namanya sudah mulai bisa ngontrol diri. Kemudian selanjutnya, wa yusallimu minha fil khalwah wa hiya arba'atun. Dan orang yang khalwat, suluk tadi, itu bisa selamat dari 4 hal. Ya, yang pertama, al-ghibah, dari ngerasani orang. Tentu dengan catatan tadi, pada saat suluk, ya tidak ngerumpi, tidak ngobrol. Istilahnya kalau bukan berarti poso bicara, tidak. Ya kalau ada pertanyaan ya dijawab, setelah itu ya secukupnya. Jangan sampai ngobrol, udut, ngalor ngidul, suluk, bahas politik. Nah, ini ya nggak ada hasilnya gitu. Jadi gibah ini harus dihindari. Maka nggak bawa HP penting, sebab kalau bawa HP ngelihat postingan-postingan yang ngalor ngidul nggak jelas, ya, terpengaruh, repot lagi. Gitu. Namimah itu ya adu domba, ya terkadang muncul sifat namimah itu dalam diri kita. Nah, itu kalau dengan kholwat yang benar, ya dia mulai menjaga diri, terselamatkan dari gibah, terselamatkan dari namimah. Waria dan riak. Nah, ini jangan sampai juga salah penempatan. Misalkan ya di zaman medsos mau berangkat suluk, ya bismillah OTW suluk. Nah, ini mau berangkat aja sudah riak dulu gitu kan. Nah, ini kan apa? Godaan. Nah, kalau niatnya untuk pamer jangan. Ya, karena meruntuhkan apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau niatnya dakwah, tapi dakwah ini harus orang yang sudah kokoh ya keyakinannya, sehingga tidak muncul riya. Memang semata-mata oh dia menampilkan ini sebagai syiar. Hatinya tidak terpengaruh sedikit pun dengan riya. Tapi kalau bagi orang yang masih pemula, ya harus dihindari. Karena kalau sudah kebiasaan riya, pamer itu sehari enggak riya itu ya berat itu. Maka ketika dia kholwat itu akan terbiasa melatih diri untuk selamat dari riya. Sekalipun riya ini memang sangat sulit. Walaupun kholwat, ya ini riya juga bisa muncul. Nah, contoh misalkan, dia pura-pura sok alim misalkan, diajak ngobrol nggak mau. Supaya apa? Ternyata muncul lintasan. Saya
pura-pura jaim supaya orang tahu kholwat saya benar. Ini bisikan-bisikan ini itu bisa jadi muncul. Itu. Jadi di dalam orang suluk, ya, itu iblis membisiki kita itu dengan segala cara. Maka harus dibarengi dengan perut lapar, puasa. Itu. Suluk kok perutnya kenyang, ya nanti pasti sulit untuk bisa fokus. Maka Rasulullah SAW ketika di Gua Hira itu perut dalam keadaan lapar. Itu memudahkan orang untuk bisa fokus, orang untuk bisa bersih pikiran dan hatinya. Nah, kemudian wasukut anil amri bil ma'ruf, dan diam dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kalau memang situasi lingkungannya itu terjadi kemungkaran yang luar biasa. Itu. Ya, kemudian berikutnya wa musyarakatu tub'i minal akhlaqir radhi'ah, yaitu bisa menghindari munculnya karakter buruk. Ya, sebab kalau kita berkumpul dengan orang yang karakter buruk, itu kita akan mudah meniru. Maka kalau di Jawa itu ada paribahasa, istilah, kalau kita dekat dengan orang jualan abu, ya pasti kita kena abunya. Itu menggambarkan kalau kita berdekatan, berteman dengan orang yang karakternya buruk, pasti kita akan buruk. Tapi sebaliknya, kalau kita berdekatan dengan tukang minyak, walaupun kita nggak beli minyak, tapi pasti akan kecipratan minyaknya. Ini artinya kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh yang mengajarkan ajaran yang hak, insya Allah kita akan terhindar dari segala kemaksiatan. Itu. Ya. Wal amal al khabisah, dan amal-amal yang khabisah buruk. Allati yujibuhal khirsu alad dunya, yaitu yang mewajibkan, yang menyebabkan seseorang menjadi orang yang ambisius terhadap dunia. Jadi kadang kan banyak orang yang ambisi ngejar dunia, ya, itu karena nafsu duniawinya sedang tinggi. Maka dengan kholwat itu belajar, ya, mematikan, menundukkan nafsu-nafsu yang selama ini bergolak di dalam diri kita dengan riyadhah, mujahadah dan zikir pada saat suluk atau kholwat, itu pasti akan mengalami, ya, istilahnya penurunan frekuensi. Itulah orang suluk itu enggak sekali suluk terus makrifah, itu tidak. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani butuh waktu kurang lebih 30 tahun. Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga perlu waktu 25 tahun. Jangan sampai salah paham, setelah suluk sekali kok saya nggak marifah gitu. Ini namanya ya kurang, istilahnya pemahamannya. Jadi suluk itu yang namanya membersihkan baju yang kotor, ya istilahnya dulu kainnya itu putih bersih, tapi kemudian ya menjadi kotor karena dioret-oret dengan tinta, dengan cat, ditambah kena oli. Nah, proses suluk itu adalah proses penyucian tadi. Tentu setiap suluk itu pasti ada progres, mulai terang dikit, besok suluk lagi terang dikit, sampai akhirnya ya istilahnya yang awalnya itu gelap gulita, sudah mulai nampak warna putihnya. Nah, target kita sampai pada tahapan nafsu mutmainnah, yaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kita bisa mencapai pada tahapan kualitas nafsu yang bersih, yang jernih. Nah, ini yang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka selama itu pula kita akan terhijab dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan mengkaji ilmu tasawuf, ya, kita mulai dari Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya ini akan memberikan wawasan
ilmu yang utuh, sehingga dalam prakteknya kita bisa senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.